Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 Chapter 1037 Jalan Hidup dan Tiada. Keterampilan tempur dan pengalaman tempurnya sangat kaya. Meskipun naga ganas itu juga sangat kuat, ia memiliki rasa tertekan olehnya. Naga ganas itu berjongkok, dan pada saat berikutnya, mengepakkan sayapnya, ia akan terbang ke langit. Langit adalah domain naga dan phoenix. Meskipun binatang raksasa dapat terbang di langit dengan kekuatan darah mereka setelah mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka masih jauh lebih buruk daripada klan naga dan klan phoenix dalam hal ini. Tetapi pada saat ini, mata Jin Angwo tiba-tiba menyala, dan benda seperti token kuning keemasan terbang keluar, hanya untuk mendengarnya mengaum, terlarang. Tiba-tiba, paksaan tak terlihat muncul di atas langit, seolah-olah aturan seluruh dunia telah dirusak. Tubuh naga ganas Tano yang baru saja lepas landas ditindas oleh kekuatan aturan ini dan jatuh ke tanah lagi. Tentu saja, Jin Angwo tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dia mengambil satu langkah ke depan, melompat, dan mengangkat cakar tajamnya dari kedua sisi tubuhnya pada saat yang sama, mengeluarkan 10 bilah cahaya keemasan gelap yang besar, yang langsung menuju ke perut naga ganas itu. Ada artefak yang bisa melarang ruang kosong. Ini awalnya dirancang untuk berurusan dengan klan naga dan klan iblis Phoenix, kan? Tetapi bahkan jika dia sangat siap, Jin Angwo menyerah pertempuran dengan Suanyu, Raja Naga Cahaya kemarin. Dapat dilihat bahwa kekuatan sebenarnya Suanyu harus lebih kuat. Pada saat ini, naga ganas itu menunjukkan kekuatannya yang kuat. Sayap naga besar tiba-tiba terbuka, meskipun ditekan oleh peraturan udara terlarang, atribut penghancurannya sendiri sangat tinggi, yang menahan kecenderungannya untuk jatuh sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, semua sisik ungu hitam di tubuhnya menjadi lebih cerah dan berubah menjadi ungu cerah. Melihat adegan ini, Jin Angwo, yang awalnya menyerang, berbalik hampir seketika, menendang jari-jari kakinya ke tanah, dan dengan paksa menyelesaikan momentumnya, dia membalikkan tubuhnya dan dengan cepat bergegas ke samping. Saat berikutnya, seberkas cahaya ungu besar yang ukurannya hampir sama dengan Fierce Dragon Slayer telah jatuh dari langit dan membombardir tanah dengan berani. Jika Jin Angwo lebih lambat, dia pasti akan diselimuti oleh cahaya ungu ini. Tidak ada gemuruh di tanah, tetapi lubang besar dengan kedalaman 100 meter muncul dengan sangat tenang, dan itu berubah menjadi lubang ungu besar, dan cahaya ungu masih menyebar, membubarkan bumi. Itu memang layak untuk atribut kehancuran. Pecahnya naga yang ganas, kekuatan yang perkasa, menyebabkan penonton berseru. Dan penutup pelindung juga meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, menghalangi invasi atribut kehancuran. Wajah Jin Angwo juga menjadi serius, melihat naga ganas yang seluruh tubuhnya masih bersinar dengan cahaya ungu terang, ia mengambil napas dalam-dalam, dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Tubuh yang sudah setinggi sekitar 17 meter itu justru membengkak lagi, menjadi lebih megah, dan tingginya juga melebihi 20 meter. Sepasang cakar tajam telah tumbuh hingga 3 meter. Haus darah, kemampuan bawaan Bimen Behemoth. Udara terlarang membuat marah lawan, dan segera memperbaiki dirinya sendiri. Ia percaya bahwa kekuatan penghancur begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi naga ganas untuk menggunakannya sepanjang waktu. Sebelum serangan naga ganas berikutnya datang, Jin Angwo sudah melompat dan menyapu ke samping seperti kilat. Bahkan, hingga kini serangannya masih tentatif dan belum habis-habisan. Itu menunggu kesempatan, tetapi juga karena takut dengan atribut kehancuran. Ini adalah kekuatan naga yang ganas, yang dapat bersaing dengan pemimpin klan, dan bahkan behemoth yang lebih kuat. Naga ganas itu membanting ke tanah dan mendarat di sisi lubang sedalam 100 meter. Tidak ada lagi serangan penuh. Rasa gila pada sepasang mata ungu berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tangan kanan Tang San mencengkeram tanduk naga yang ganas, dan energi kehidupan dituangkan ke dalam lautan kesadarannya, membantunya menstabilkan emosinya. Kakak Long, jangan terburu-buru. Jika lebih mahal daripada konsumsi, maka kita akan membandingkannya dengan itu. Saat dia berbicara, sinar cahaya biru emas mulai keluar dari tubuh Tang San, dan energi kehidupan yang kaya tiba-tiba bergegas menuju tubuhnya dari segala arah. Sinar cahaya biru emas ini berduyun-duyun ke Tang San, dan secara alami juga jatuh pada naga yang ganas. Sisik asli naga ganas itu mulai ungu yang redup, tetapi di bawah naungan lampu biru emas ini, ia menjadi cerah kembali. Dalam hal memahami cara hidup dan tiada, sama sekali tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengan Tang San di plane ini.
Dia dapat menggunakan energi hidupnya untuk meningkatkan kesadaran Fierce Dragon, untuk menghilangkan kekuatan penghancur dalam kesadarannya, dan dia juga dapat menggunakan energi hidupnya untuk memicu kekuatan penghancur. Saat itu, ketika dia masih di alam dewa, Dewa Penghancur, yang juga Raja Dewa, tiba-tiba melancarkan pemberontakan. Pemberontakan itu hampir menjungkirbalikkan ranah para dewa. Tetapi kemudian alam para dewa mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan turbulensi waktu dan ruang melanda. Dewa Penghancur tersadar, menyadari kesalahannya, dan setelah mengakui kesalahannya kepada Tang San, Raja tertinggi alam dewa, dia dan istrinya, Dewi Kehidupan, mengubah tubuh menjadi kekuatan penjaga alam dewa, sehingga membuat alam dewa stabil. Pada saat itu, kedua Raja Dewa telah meninggalkan benih, yang selalu disimpan di sisi Tang San. Baru setelah reinkarnasi ini dia mewariskan warisan dua Raja Dewa kepada putra dan menantunya, dan mereka mewariskan warisan dua Raja Dewa yang telah mengalami kesulitan. Setelah bertanggung jawab atas dua benih kehidupan dan kehancuran begitu lama, dia tentu mengerti betapa misteriusnya hubungan antara kehidupan dan kehancuran. Saat itu, jika bukan karena Dewi Kehidupan yang tidak ingin menjadi musuhnya dan tidak mendukung suaminya, begitu dia menggunakan kekuatan kehidupan untuk membantu kekuatan penghancur, maka bahkan Tang San di waktu itu pasti tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Dapat dilihat betapa menakjubkannya misteri kekuatan kelahiran dan kematian ini, inilah kekuatan paling orisinal di alam semesta. Ketika naga ganas Tano merasa bahwa kekuatan penghancur yang telah dia konsumsi dengan cepat dipulihkan oleh energi kehidupan yang ditarik oleh domain penghisap kehidupan Tang San, bahkan bisa dikatakan tersulut, mau tak mau ia membeku untuk beberapa saat. Sejak menjadi boneka naga, misinya dalam ras naga adalah bertarung, entah berapa banyak kesulitan dan rintangan yang dialaminya dan berapa banyak musuh kuat yang dihadapinya. Tetapi karena sifatnya yang khusus, bahkan jika terluka, itu hanya bisa dibawa sendiri, menunggu penyembuhan diri. Dan pada saat ini, dia benar-benar merasakan bantuan dari Tang San, perasaan ini benar-benar luar biasa. Sedemikian rupa sehingga Tang San perlu menyuntikkan energi kehidupan, kesadarannya jauh lebih jernih dari biasanya. Yang Tian mengeluarkan raungan naga yang sangat bahagia, dan mata ungu naga ganas Tano menatap ke arah Jin Angwo. Ketika kekuatan penghancur dapat dipulihkan tanpa henti, maka ia berpikir bahwa itu tak terkalahkan. Setidaknya di bawah Kaisar, tak terkalahkan. Kemarahan, tiga paduan suara naga terdengar. Cahaya ungu cemerlang langsung meledak dari naga ganas itu. Segera, di seluruh panggung kompetisi, semuanya ditutupi oleh cahaya ungu. Bagaimanapun, area kompetisi terbatas. Ketika naga ganas itu mengeluarkan kekuatan penghancurnya dengan cara apapun, energi destruktif yang menutupi seluruh ruang secara alami tidak dapat dihindari. Ki pelindung tubuh Jin Angwo hampir seketika mengeluarkan asap yang dikonsumsi oleh kekuatan penghancur. Ini adalah murid Jin Angwo menyusut, dan dia bahkan lebih terkejut dan marah. Lalu Jin Yaolin benar-benar dapat mengandalkan atribut hidupnya sendiri untuk membantu naga ganas itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa diperangi? Tentu saja Jin Yaolin tidak melihatnya, tapi Jin Yaolin terlalu aneh. Energi kehidupannya dapat digunakan sebagai nutrisi untuk naga ganas, sehingga kekuatan penghancur naga ganas dapat digunakan untuk waktu yang lebih lama, dan bahkan memiliki efek amplifikasi yang kuat. Pada saat ini, Jin Angwo merasa bahwa naga ganas Tano yang dia hadapi telah mencapai tingkat seorang kaisar. Tano meraung lagi dengan auman naga, dan gelembung ungu tua tiba-tiba muncul di kekuatan penghancur ungu. Setiap kali gelembung itu pecah, segala sesuatu di sekitarnya menjadi layu dengan cepat. Bahkan perisai pelindung di sekitar panggung kompetisi mulai mencair. Soul Land 5 Chapter 1038 ini tidak adil. Suara Phoenix Ming yang keras terdengar di udara, dan api yang berapi-api jatuh dari langit. Lampu merah menyala bergabung ke dalam penutup pelindung, yang nyaris tidak menghalangi penyebaran kekuatan penghancur, tetapi nyala api juga menghabiskan banyak kekuatan di depan. Dari kekuatan penghancur. Di pinggiran penutup pelindung, ada pemandangan aneh, sejumlah besar sinar biru emas dengan cepat menyatu ke arah panggung kompetisi. Tidak hanya energi kehidupan di udara yang diekstraksi, tetapi bahkan penonton merasa bahwa sepertinya ada kekuatan lemah yang dilucuti dari tubuh mereka. Energi kehidupan Tang San tentu saja bisa menjadi nutrisi untuk kekuatan penghancur, tetapi pada saat yang sama, kekuatan penghancur juga berubah melalui hidup dan tiada di bawah bimbingannya, membuat bidang penyerapan hidupnya lebih kuat. Keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi seluruh arena. Namun, Tang San tidak senang saat ini. Alasannya sangat sederhana, kekuatan yang terbuka terlalu kuat,
dan itu adalah kekuatan gabungan keduanya, yang agak tidak adil untuk pertempuran kaisar itu sendiri. Aku takut setelah permainan ini, jika aku ingin bertarung dengan naga ganas lagi, aku akan mendapat masalah. Ini tidak adil, Jin Angwo berteriak. Saat berikutnya, cahaya keemasan gelap meledak seketika, berubah menjadi pusaran emas gelap yang besar, tidak lagi menghindar, tetapi menyerang dengan ganas ke arah Tang San dan naga yang ganas. Dengan dorongan Tang San, naga ganas itu sekarang tampaknya ditutupi dengan lapisan batu kecubung. Meskipun masih memiliki penampilan aslinya yang mengerikan, itu juga sangat indah pada saat yang sama. Rasanya seolah-olah telah mencapai puncak kehidupan, dan itu benar-benar hanya perlu mengambil langkah untuk memasuki tingkat kaisar. Tetapi ia juga memahami bahwa jika ia benar-benar mengambil langkah ini, itu akan menjadi kematiannya sendiri. Tetapi di hadapan Jin Angwo, yang memecahkan badai pedang, ia tidak memiliki keraguan. Dengan berani bergegas ke depan, cahaya dan bayangan kehancuran besar tiba-tiba bertabrakan dengan pusaran Jin Angwo. Ledakan. Tubuh agung Jin Angwo dalam keadaan haus darah tersingkir hampir seketika. Seekor naga ganas bisa bersaing dengannya, tetapi sekarang dengan bantuan Tang San, itu akan menjadi lebih berbeda. Tabrakan ini langsung membuat Jin Angwo merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan kehancuran yang tak tertandingi menyerang tubuhnya. 1 lawan 2, itu benar-benar tidak mungkin. Menelan buah emas biru dalam satu gigitan, itu bukan yang ke-11 dalam pelelangan, tetapi yang 10. Jin Angwo meraung dengan enggan, aku mengaku kalah, tapi itu tidak adil. 1 lawan 2, bagaimana ini bisa menjadi pertempuran kaisar? Naga ganas itu berhenti mengejar, dan Tang San, yang duduk di lehernya, merentangkan tangannya, dan berkata dengan keras, mungkin Tuan Kota Jin berpikir ini agak tidak adil. Namun, aturannya ditetapkan oleh pengadilan leluhur. Di langit, Kaisar Iblis Abadi Besar memandang Tang San yang duduk di atas kepala naga ganas dengan mata yang rumit, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Anak ini mengatakannya dengan sangat keras sehingga penonton akan mendengarnya. Bukankah ini hanya untuk menahan Kaisar, sehingga Kaisar tidak bisa kembali? Jin Angwo dalam keadaan haus darah saat ini, dan kesadarannya awalnya sedikit terjaga. Mendengar kata-kata yang tampak tidak bersalah dari Tang San, dia langsung menjadi marah. Ketika Kaisar salah, dia harus memperbaikinya. Pendekatan 2 lawan 1mu tidak adil untuk semua kontestan. Itu harus diperbaiki, jika tidak, kita akan menyerang secara kolektif. Tang San terkekeh dan berkata, bagus untuk menghentikan kompetisi. Jika ada lebih banyak orang yang menghentikan kompetisi, apakah aku bisa mendapatkan tahta Kaisar secara langsung? Kamu. Cukup. Kaisar Iblis Boneka hidup turun dari langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah itu adil atau tidak, terserah pengadilan leluhur untuk memutuskan. Tapi pertempuran hari ini, Jin Yaolin menang. Ayo pergi. Kekuatan Tang San, Fierce Dragon atau Jin Angwo tersapu ke udara oleh yang satu ini. Keagungan Kaisar terlihat jelas. Naga ganas itu dibawa kembali ke dalam kontrak oleh Tang San di udara, dan dia sendiri diam-diam jatuh ke arah ruang tunggu. Jin Angwo tidak berdaya. Tubuhnya menyusut, dan dia berubah menjadi sosok manusia lagi, dan dia juga jatuh ke ruang duduknya. Auditorium di lapangan sudah berisik saat ini. Menang. Prajurit koin ametis benar-benar memenangkan permainan lain, sungguh luar biasa. Tetapi jika kamu menang, kamu menang. Dan tampaknya ketika Tang San dan Fierce Dragon bergabung, tekanan kuat bahkan membuat Patriark klan binatang raksasa Bimen tampaknya menghadap Kaisar, tidak mampu melawan. Faktanya, ini juga benar. Ketika Tang San dan Fierce Dragon bergabung dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan jika Tang San hanya menggunakan kekuatan Jin Yaolin, itu sudah cukup untuk menandingi atribut Kaisar yang menghancurkan plus cara hidup dan kematian. Ini jelas merupakan kombinasi yang sangat kuat. Dengan 2 kemenangan dan 2 kemenangan, Tang San kini memiliki poin yang sama di babak round robin dengan Raja Naga Cerah Suan Yu. Dan lawan yang akan ia hadapi di game selanjutnya adalah Suan Yu. Sesuai dengan janji sebelumnya, Suan Yu harus berinisiatif mengakui kekalahan. Dengan cara ini, poin Tang San akan langsung mencapai posisi pertama di babak berikutnya. Sepertinya kita harus berdiskusi dengan baik. Aku tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Suara Kaisar Iblis Tianhu bergema dalam kesadaran semua kaisar. Pada saat ini, karena panggung kompetisi rusak terlalu banyak, perlu waktu untuk memperbaikinya. Kaisar Tianyang, yang duduk di sisi Kekaisaran Richen, sekarang berkomunikasi dengan Tang San dengan akal ilahinya.
Mengapa kamu membuat masalah besar? Tidak bisakah kamu menang saja? Kamu tidak boleh membiarkan kamu melanjutkan pendekatanmu untuk menghancurkan keadilan, kata Tianyang Tianjing dengan marah. Tang San tersenyum pahit, Yang Mulia, aku harus mengatakan bahwa aku tidak tahu bahwa aku bisa melakukan ini, aku hanya bereksperimen hari ini, apakah kamu percaya? Aku benar-benar tidak tahu akan seperti ini. Dan aku tidak melanggar aturan apapun. Diperbolehkan menggunakan semua barang lelang di lelang super untuk berpartisipasi dalam pertempuran kaisar. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh pengadilan leluhur. Tidak mungkin pengadilan leluhur untuk kembali, kan? Kamu harus berjuang untukku. Aku akhirnya mendapat kesempatan untuk bersaing memperebutkan tahta kaisar. Yang Mulia, aku milikmu. Kata-kata Tang San setengah benar, dia benar-benar tidak yakin apakah cara kelahiran dan kematian benar-benar dapat diterapkan di kedua arah. Tetapi dia yakin bahwa dia dapat meningkatkan naga ganas, tetapi dia tidak berharap bahwa naga ganas juga dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan bidang penyerapan hidupnya, sehingga kedua belah pihak membentuk siklus saling membantu, yang membuat kekuatan melonjak. Domain penghancuran secara langsung menyelubungi segalanya, mencapai kekuatan tempur tingkat kaisar. Tapi kemudian sudah terlambat untuk menyembunyikannya. Aku mengerti, Tianyang Tianjing Huang berkata dengan marah. Dia percaya kata-kata Tang San, memang, situasinya saat itu agak istimewa. Mengganggu komunikasi kesadaran, Tang San kembali ke ruang duduknya dan menutup matanya untuk beristirahat. Meskipun para tetua klan pohon emas biru sangat gembira dengan kemenangan beruntunnya, mereka telah melihat sesuatu yang salah saat ini. Kombinasi Tang San dan naga ganas bahkan bisa menahan bahkan Feng Hao Douluo seperti Jin Angwo, bukankah itu berarti posisi kaisar stabil? Tapi masalahnya, ini lebih tentang kekuatan naga ganas, yang pasti akan menimbulkan reaksi dari kontestan lain. Secara khusus, Kekaisaran Tianyu awalnya memiliki keunggulan di sisi pemain pria, jadi mereka harus memenangkan lebih banyak tempat di final. Sekarang ada begitu banyak cacingan, hampir pasti Tang San akan dapat menempati 3 pemain pria dengan naga ganas. Salah satu tempat di final, jika ada masalah lain dengan pemain wanita, Kekaisaran Tianyu akan kehilangan kerugian besar dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini. Oleh karena itu, kata-kata yang diteriakkan Jin Angwo pada saat terakhir sebenarnya mengingatkan para kaisar. Solen 5 chapter 1039 tabrakan para kaisar. Tang San sendiri tidak khawatir tentang apapun, bahkan jika naga ganas itu pergi, dia masih memiliki cara lain untuk menghadapi kompetisi. Tetapi jika istana leluhur tidak mengizinkannya menggunakan naga ganas, dia harus memberinya penjelasan. Adapun bagaimana memutuskan, maka biarkan Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Richen pergi ke permainan. Ada komunikasi antara Kaisar Tianyang Tianjing dan dirinya sendiri sekarang, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya terlalu menderita. Dengan terciptanya 2 kemenangan pertama, ia memiliki probabilitas tinggi untuk lolos dari babak round robin. Semuanya berjalan baik di pihak Mei Gongzi, jadi semuanya berjalan baik untuk saat ini. Pada saat ini, para kaisar dari istana leluhur juga sedang mendiskusikan situasi permainan tadi saat mereka sedang mengistirahatkan tempat permainan. Dari sudut pandang permainan barusan, ini memang tidak adil. Kombinasi Jin Yaolin dan naga ganas setara dengan superposisi 2 Raja Iblis besar, dan atribut di antara mereka juga menghasilkan respons keuntungan tertentu, dan dengan demikian menjadi lebih kuat. Bahkan telah mencapai tingkat ambang batas kaisar. Sangat tidak adil bagi pemain lain untuk terus membiarkan mereka bersaing seperti ini. Orang yang berbicara adalah Kaisar Iblis Raksasa, dan Kaisar Iblis Pemecah Langit tidak mudah untuk berbicara, tetapi dia, seorang teman dekat, tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Ini benar-benar tidak adil. Jika kita terus seperti ini, apalagi round robin, bahkan di final, dia pasti akan menempati salah satu dari 3 posisi. Kaisar Iblis Kegelapan berkata, meskipun Tang San belum bermain melawan pemain Dark Demon Dragon Rache, dia akan selalu bertarung nanti. Jika dia dapat mengambil keuntungan dari fakta bahwa Fierce Dragon dapat dihapuskan sekarang, sehingga dia tidak dapat menggunakannya nanti, ditambah dia telah mengalahkan Jin Angwo dan Lu Fuyao, itu secara alami akan menjadi keuntungan besar bagi pemain Dark Demon Dragon. Tidak bisa dikatakan bahwa aturan itu dirumuskan oleh pengadilan leluhur sebelumnya. Jin Yaolin tidak melanggar aturan. Semuanya dilakukan sesuai dengan persyaratan pengadilan leluhur. Sekarang apa alasan kita untuk tidak menggunakan naga ganas? Kami memutuskan untuk menempatkan naga ganas di pelelangan. Akan ada pelelangan di pertemuan itu, tetapi itu adalah niat klan nagamu. Uang itu juga diperoleh olehmu, kata Kaisar Surgawi Diin dengan ringan.
Kaisar Surga sedang tidak dalam suasana hati yang baik sekarang. Pemain yang mewakili klan esensi bunga Mingyue baru saja kalah dari Mei Gongzi. Melihat bahwa Kaisar Iblis Besar akan menargetkan para pemain di sisi klan roh, dia sudah mengajukan pendapatnya sendiri tanpa sinyal Tianyang Tianjing Huang. Mari kita bicarakan, semuanya. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak membuat pernyataan yang jelas, tetapi hanya memberi isyarat kepada para kaisar. Saudara Tianyang, apa pendapatmu? Kaisar Iblis Tianhu berkata kepada Kaisar Tianyang Tianjing. Tianyang Tianjing Huang adalah yang terkuat dari Kekaisaran Richen, dan pendapatnya tentu saja sangat penting. Tianyang Tianjing Huang berkata dengan ringan, aku setuju dengan kata-kata Diin. Aturan dibuat oleh kami, apakah perlu untuk mengubah aturan sekarang karena aturan digunakan secara wajar untuk mendapatkan manfaat? Setelah itu, siapa yang akan percaya pada aturan yang ditetapkan oleh Istana Leluhur? Mengapa Jin Yaolin tidak bisa mendapatkan tahta kaisar? Faktanya, semua orang harus tahu bahwa jika dia bisa menjadi kaisar dan tinggal di Istana Leluhur, itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua di sini. Aku takut hanya leluhur pohon asli yang dapat dibandingkan dengan tingkat energi kehidupan, dan kami memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah patriark pertama klan pohon emas biru yang memiliki warisan leluhur pohon. Tidak ada ambiguitas dalam apa yang dia katakan, dan ekspresi langsungnya adalah dukungan penuh. Setelah mendengarkan kata-kata Kaisar Tianyang Tianjing, tidak ada kaisar dari klan monster yang mengatakan sepatah kata pun. Arti Tianyang dan Diin pada dasarnya dapat mewakili pendapat Kekaisaran Richen. Kakak Undet, bagaimana menurutmu? Kaisar Iblis Rubah Surgawi menoleh ke Kaisar Iblis Undet dan bertanya. Kaisar Iblis Boneka Hidup berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja, sebagai wasit, aku sangat merasakan tabrakan antara kedua belah pihak. Saudara Tianyang benar. Dari perspektif aturan, kami tidak dapat mencegah Jin Yaolin untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Namun, situasi domain kehidupan Jin Yaolin dan kekuatan penghancur naga ganas saling melengkapi memang di luar semua prediksi. Kombinasi keduanya dapat membentuk siklus khusus, di mana kekuatan kehidupan dan kehancuran tumbuh dengan cepat dalam siklus masing-masing. Permainan seharusnya tidak menjadi batas dari apa yang dapat mereka tunjukkan. Tetapi keadaan seperti itu belum tentu merupakan hal yang baik bagi mereka. Sulit untuk mengatakan apakah akan ada masalah dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan mutasi destruktif. Bagaimanapun, ini dua kombinasi energi atribut agak seperti menari di ujung pisau. Ada beberapa ketidakstabilan di dalamnya. Setelah ketidakstabilan ini meletus, kemudian, aku khawatir perisai pelindung kita, bahkan kita para kaisar, tidak dapat memastikan keamanan lapangan bermain. Kompetisi kali ini dihadiri oleh elit dari semua kelompok etnis. Jika ada situasi seperti itu yang mengancam penonton, tidak hanya Jin Yaolin dan naga ganas yang akan tiada, tetapi juga dapat menyebabkan situasi di mana kehidupan hancur. Demi pihak, aku pikir harus ada beberapa batasan, jika tidak, begitu bahaya muncul, itu akan terlambat. Tentu saja, karena kami telah merevisi aturan, kami juga harus memberi Jin Yaolin beberapa kompensasi. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis Boneka Hidup, Kaisar Iblis Tianhu tidak bisa membantu tetapi matanya menyala, dan tentu saja, Jiang masih tua dan panas. Melanggar aturan yang ditetapkan oleh pengadilan leluhur memang tidak masuk akal, bahkan jika ada lebih banyak kaisar di klan monster, jika aturan disentuh, banyak kaisar masih akan ragu. Namun, Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung menjelaskan alasan pembatasan dari aspek lain, dan ada ruang untuk komunikasi. Jalan hidup dan tiada pada awalnya merupakan kombinasi khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakstabilannya dapat dilihat dari kegilaan asli naga ganas. Begitu naga ganas tiba-tiba menjadi gila dan cara hidup dan tiada tidak teratur dan meledak, berapa banyak orang yang akan tiada. Apa yang dikatakan Immortal Brother dibenarkan. Keselamatan memang menjadi prioritas kami, kata Kaisar Iblis Tianhu. Aku setuju, Kaisar Iblis Pemisah Langit berkata dengan ringan. The Dark Demon King segera berkata, aku juga setuju dengan Yang Mulia Unding. Keselamatan sangat penting. Setuju. Kaisar Iblis Agung Jing Feng menindaklanjuti. Dia selalu mengenakan celana panjang dengan Kaisar Iblis Abadi Agung. Tidak peduli apa yang dikatakan Kaisar Iblis Boneka Hidup, tentu saja dia harus mengikutinya. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar duduk di ruang duduknya, sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata dalam hatinya, kamu setuju dengannya, itu orang favorit putrimu. Setuju, kata Kaisar Iblis Mammoth. Di antara Kaisar Iblis Besar, satu-satunya yang belum menyatakan posisi mereka adalah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar dan Santo Pedang.
Kesadaran Kaisar Iblis Rubah Surgawi segera berlalu, dan dia bertanya kepada Kaisar Iblis Harimau Putih, "Aku menyimpan pendapatku." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan ringan. Kepentingan Kekaisaran Tianyu adalah sama, meskipun dia tahu bahwa Jin Miaolin adalah Tang San, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat secara terbuka menentangnya, itu akan terlalu jelas. Hubungan antara dia dan Jin Miaolin akan segera terungkap. "Aku juga menyimpan pendapatku." Suara Kaisar Iblis Besar Pedang Sein juga terdengar. Di antara 8 Kaisar Iblis Besar, 5 setuju dan 2 keberatan. Bahkan jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mengungkapkan niatnya, itu sudah jelas. Kaisar Tianyang Tianjing terdiam beberapa saat, dan dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis Boneka Hidup akan menemukan terobosan dari keamanan tempat tersebut. Dan apa yang dikatakan pihak lain juga sangat masuk akal, jika ada masalah keamanan, akan ada masalah besar. Tidak perlu melanjutkan kompetisi ini. Ini tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saudara Tianhu, saudara abadi, aku ingin bertanya, jika kamu tidak membiarkan dia menggunakan naga ganas, itu sama dengan langsung melenyapkannya jika dia tidak melanggar aturan. Jadi, kompensasi apa yang akan diberikan? Posisinya, Tianyang Tianjing Huang berkata dengan ringan. Meskipun tidak ada fluktuasi emosional dalam nada suaranya, ketidakpuasan dalam kata-katanya sudah sangat jelas. Pada saat ini, bahkan Kaisar Surgawi Wutong, yang dekat dengan Kaisar Iblis Boneka Hidup, tidak berani mengatakan apa-apa. Ketika kepentingan kedua kerajaan bertabrakan, mereka harus berdiri di sisi kerajaan mereka sendiri, bukan karena kepentingan pribadi. Emosi mempengaruhi ini. Solen 5 Chapter 1040 Kompensasi. Kaisar Iblis Boneka Hidup berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku pikir aku bisa memberinya 2 kemenangan tambahan sebagai kompensasi saat berpartisipasi dalam round robin." Dia sudah memiliki 2 kemenangan, dan menambahkan 2 kemenangan lagi sama dengan 8 poin. Dia masih memiliki 6 pertandingan tersisa. Dalam hal ini kasus, dia hanya perlu memenangkan 1 atau 2 game lagi untuk mengamankan tempat kualifikasi. Kemungkinan ini cukup besar. Pada saat yang sama, Suting juga perlu mengembalikannya koin ametis yang dihabiskan dalam pelelangan Fierce Dragon. "Aku tidak tahu, apa pendapatmu tentang Brother Tianyang?" Petik 2. Mengembalikan dan mengkompensasi kemenangan. Kaisar Iblis Abadi yang hebat jelas telah memikirkan rencana ini sejak lama, dan bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu telah menyetujuinya. 8 poin memang sangat menguntungkan, namun nantinya jika Jin Miaolin tidak bisa memenangkan sebuah permainan, dia tetap akan tersingkir. Tapi selama kamu memenangkan lebih dari 1 pertandingan, kamu memiliki kesempatan untuk masuk final. Tianyang Tianjing berpikir sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, keluarga pohon emas biru tidak pandai berkelahi, itu sudah terkenal. Jika naga ganas dihilangkan, bahkan jika dia sudah memiliki 8 poin, aku pikir itu tidak berguna. Kaisar Iblis Boneka Hidup berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika kamu memberi lebih banyak, itu tidak adil bagi pemain lain. Awalnya, pemain lain juga harus memiliki pendapat tentang aturan pengadilan leluhur kali ini. Kaisar Iblis Tianhu berkata, karena setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri, lebih baik melakukan ini. Mari kita undang Patriark Jin Miaolin dan tanyakan apa pendapatnya. Kemudian kita akan membuat keputusan akhir. Ya, Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung berkata dengan suara yang dalam. Ya, Kaisar Tianyang Tianjing juga setuju. Dalam hatinya, Jin Miaolin seperti hantu, apa yang dia inginkan, biarkan dia mengatakannya sendiri. Segera, Tang San dibawa ke tempat istirahat Kaisar. Setiap rest area di sini eksklusif untuk setiap Kaisar. Hanya ketika dia datang ke sini, dia diundang oleh para Kaisar ke aula pengadilan leluhur, di mana terdapat banyak Kaisar. Merasakan tatapan para Kaisar, Tang San pertama-tama memberi hormat dengan hormat. Jin Miaolin telah melihat Yang Mulia. Aku tidak tahu apa yang diminta oleh Yang Mulia untuk aku lakukan. Apa maksudmu dengan sengaja bertanya? Dia di sini, itu yang dia maksud, aku semua bersaing sesuai aturan, mengapa kamu mencariku? Kaisar Iblis Tianhu berkata, kami semua menyaksikan permainanmu hari ini. Situasimu memang cukup istimewa. Pertama-tama, pengadilan leluhur mengakui bahwa kamu bersaing di bawah aturan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Namun, karena yang keistimewaan naga ganas, istana leluhur sedikit khawatir, dan aku harus meminta Patriark Jin untuk lebih memahami. Sebagai kaisar yang bertanggung jawab atas istana leluhur, nada suaranya selembut mungkin. Tang San berkata dengan hormat, Yang Mulia, tolong jelaskan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berkata, sebelum kamu bermain dengan naga ganas dalam kompetisi,
kamu saling melengkapi dengan kekuatan hidup dan kekuatan kehancuran, sehingga menunjukkan kekuatan yang kuat, kekuatan hidup dan tiada sangat kuat, dan mengalahkan lawan. Namun pada saat yang sama, kekuatan hidup ini juga membuat kami merasa tidak stabil. Jika tidak dikendalikan dengan baik, ada kemungkinan ledakan yang akan mengancam semua penonton. Inilah yang kami khawatirkan. Oleh karena itu, semoga kamu bisa mengikuti Fierce Dragons tidak lagi digunakan dalam game untuk memastikan keamanan game. Shooting akan memberimu kompensasi. Bagaimana denganmu? Tang San tertegun sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa pengadilan leluhur akan memaksa dirinya sendiri untuk tidak menggunakan Fierce Dragon dalam permainan, dan kemudian memberinya kompensasi, tetapi dia tidak mengharapkan lawan untuk menemukan beberapa alasan. Bicaralah untuk dirimu banyak. Dia tidak segera menjawab, tetapi menundukkan kepalanya dan tampak pasrah. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak mendesaknya, tetapi hanya menatapnya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Tang San menghela nafas dan berkata, jika pengadilan leluhur tidak ingin aku membuat perbedaan dalam pertempuran untuk Kaisar, lalu mengapa aku tidak berhenti saja? Mendengar kata-katanya, Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Langkah yang baik adalah mundur. Meskipun dia adalah penguasa kota, di depan Kaisar dari Istana Leluhur, statusnya bukan apa-apa. Jika dia tertekan dengan Istana Leluhur, akan ada masalah tidak menghormati Kaisar dan Istana Leluhur. Itu pasti akan dibenci oleh semua kaisar. Tetapi dengan wajahnya yang tak berdaya, dia bahkan mengungkapkan keluhannya untuk mematuhi makna dari Istana Leluhur, dan sangat pintar untuk langsung memilih untuk mundur untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Setidaknya itu akan menyebabkan roh dan monster merasa bahwa mereka memiliki musuh yang sama, dan membiarkan semua kaisar langit berdiri di sisinya. Bagaimanapun, dia adalah penguasa kota Kekaisaran Richen. Kaisar Iblis Besar Tianhu melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja kami tidak bermaksud seperti itu. Partisipasi Patriark Jin dalam kompetisi telah sangat meningkatkan pertempuran Kaisar. Kami baru saja membahasnya. Untuk memastikan keadilan bagimu, kami juga akan memberikan kompensasi kepadamu. Kami dapat langsung memberimu 2 poin ekstra untuk menang. Jika Patriark Jin dapat memenangkan 1 atau 2 pertandingan lagi, maka kemungkinan besar akan memasuki final. Pada saat yang sama, semua pengeluaranmu saat kamu mengambil lelang naga ganas akan dikembalikan. Jika kamu punya ide sendiri, kamu juga bisa mengatakannya. Berapa poin untuk 2 kemenangan, ditambah uang kembali. Ini sudah sesuai dengan tebakan Tang San sebelumnya tentang kompensasi, dan mendengarkan arti dari Kaisar Iblis Besar Tianhu, bisakah kita masih bernegosiasi? Dengan 2 kemenangan, tentu tidak mungkin untuk menjamin bahwa kamu akan lolos ke turnamen, dalam hal ini kamu harus adil kepada pemain lain. Tetapi apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Suanyu, Raja Naga Cerah, telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengakui kekalahan dalam permainan dengannya. Kemudian, dengan cara ini, kamu akan memiliki 10 poin secara langsung. Jika kamu mengambil 3 besar, pada dasarnya tidak ada masalah. Apalagi kesempatan bagus seperti itu tidak bisa dilewatkan, Andalah yang memintaku untuk berpikir. Tang San menunjukkan keraguan di permukaan, dan terdiam lagi. Setelah beberapa lama, Kaisar Iblis Mamut yang pemarah tidak bisa tidak berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, permainan di luar akan segera dimulai, dan kami tidak punya waktu untuk salah paham tentangmu. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tianyang Tianjing Huang. Melihat dia mengangguk padanya dengan semangat, Tang San berkata, Yang Mulia Tianhu, untuk semua kaisar. Pertempuran untuk menduduki kaisar ini pada awalnya adalah sebuah kompetisi. Karena pengadilan leluhur menginginkanku untuk tidak menggunakan naga ganas, aku bisa mengikutinya. Tetapi tujuanku kali ini bukan untuk menduduki kaisar, dan aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan dapat menduduki tahta. Aku memiliki titik lemah. Mengapa aku tidak keluar dari permainan seperti ini, tetapi minta Yang Mulia untuk memutuskan untukku dan mengizinkanku menikahi pemilik kota Mei Gongzi, bagaimana dengan itu? Ini adalah tujuan terpenting Tang San untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini untuk menduduki kaisar. Sepenuhnya menyelesaikan hubungan antara kamu dan Mei Gongzi. Jika Zhu Ting dapat menyetujui kondisi ini, maka tidak masalah jika dia tidak berpartisipasi dalam permainan selanjutnya. Adapun tingkat kaisar, kami akan menunggu sampai setelah akumulasi di masa depan. Tidak, Kaisar Iblis Abadi hampir berseru. Kaisar Iblis Besar Jing Feng hanya 1 langkah lebih lambat darinya, dan mulutnya sudah terbuka.
Penolakan tiba-tiba dari Kaisar Iblis Abadi membuat kaisar lainnya tertegun sejenak, dan tanpa sadar melihat kekuatan tempur nomor satu Kekaisaran Tianyu yang sebenarnya. Kaisar Iblis Boneka Hidup juga menyadari bahwa reaksinya agak ekstrim, tetapi dia berkata seperti biasa, alasan pertempuran menduduki kaisar ini adalah untuk merekrut kerabat. Jika kamu langsung menikahi pemilik kota Mei Gongzi, itu tidak setara dengan menyatakan kamu menang. Apakah itu? Ini secara alami tidak mungkin. Terlebih lagi, kamu bukan satu-satunya yang memiliki minat pada penguasa kota Mei. Janji kepadamu, bagaimana Su Ting akan menjelaskan kepada kontestan lain. Wajar. Tang San terdiam lagi, ekspresi wajahnya bahkan lebih kesepian. Kaisar Iblis Besar Tianhu melirik Kaisar Iblis Abadi. Ada pemahaman diam-diam di antara mereka, tetapi dia juga sedikit terkejut dengan veto kategoris dari Kaisar Iblis Abadi barusan. Ini bukan gaya orang tua ini. Dan penolakan langsung begitu kuat sehingga suasana di lapangan tiba-tiba menjadi buruk. Kaisar Surgawi di pihak Kekaisaran Richen semuanya tampak sedikit jelek saat ini. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang Tang San dan berkata, Patriark Jin, aku ingin memintamu untuk mengubah kondisinya. Pengadilan leluhur akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tang San tetap diam.